Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara saya yang terlalu lembut atau jawabannya emang kurang keras? Udah keras? Masih pagi masa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan tertipu sama suara ustadznya. Memang ustadznya belum makan. Kalau jamaah insya Allah udah prepare. Kan mau bagi-bagi sembako kan? Harus semangat insya Allah. Tapi ada yang harus lebih semangat dari itu semua para jamaah. Insya Allah di sini kita berbagi pahala kebaikan dan kita berharap janji dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum, tak ada yang membuat saya begitu semangat untuk bisa hadir di pagi hari ini melainkan bisa bertemu dengan saudara seniman seukhuwah, gitu ya. Satu ikatan yang akan mengikat kita terus tanpa terbatas kendala waktu dan tempat. Biiznillah selama ikatan itu dibangun atas dasar keimanan, insya Allah ini sampai nanti di pintu jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau apa tidak? Mau ya? Nanti pada diingetin ya, oh itu tuh yang dulu sama bareng-bareng komunitas kumpul di Masjid Raya. Itu bisa seperti itu para jemaah sekalian. Baik, ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum. Kebahagiaan dan kegembiraan ataupun kelapangan itu adalah salah satu yang menjadikan hati menjadi lapang. Betul tidak? Iya kan? Kita senang, kita berbahagia, hati kita menjadi lapang tidak? Lapang. Tapi sebaliknya, penderitaan, kesulitan itu membuat hati kita menjadi apa? Sempit, sedih. Begitu ya? Seperti itu. Itulah sunnah kauniyah, hukum alam yang mau tidak mau kita akan terima dan kita hadapi dalam setiap episode kehidupan kita. Yakini itu para jamaah sekalian, gitu ya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kegembiraan, kelapangan dan kebahagiaan itu selalu muncul ada dalam hati kita. Makanya para jamaah ya bisa dilihat nanti di dalam Al-Quran itu semua orientasinya pasti kegembiraan. Yang namanya sedih, yang namanya takut, yang namanya khawatir itu ditolak itu sama Al-Quran. La takhaf wa la tahzan, jangan takut dan jangan sedih. Kita diharuskan untuk apa? Bergembira. Dan tidak ada kegembiraan yang harus kita syukuri saat ini adalah ketika kita diberikan nikmat iman dan beragama Islam. Kegembiraan yang harus kita pertahankan pada jamaah sekalian. Dan begitulah sifat orang-orang mukmin. Ketika mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan senang. Dan juga orang-orang yang diberikan Alkitab sebelumnya. Walladzina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilaih. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka itu bergembira dengan kitab yang diturunkan kepadamu. Jadi betapa senangnya orang-orang dulu ketika mendapatkan hidayah Islam. Ya. Kenapa? Karena mereka tahu betul bahwa inilah jalan satu-satunya yang bisa menyelamatkan hidupnya di dunia maupun di akhirat. Hingga begitu senangnya, ini luar biasa para jamaah, mereka tidak pernah berburuk sangka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iman yang telah diberikan dalam diri mereka. Pernah suatu ketika para jamaah ya, sedikit cerita nih, ada seorang Arab Badui datang pergi berhaji lalu bertemu dengan siapa? Ibnu Abbas. Dan bertanya pada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, siapa nanti yang akan menghisab aku di hari kiamat? Ibnu Abbas bilang, yang akan menghisabmu adalah Rabbul Ka'bah, Tuhan sang pemilik Ka'bah, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ini seketika langsung berteriak, demi Allah saya akan selamat karena saya memiliki Tuhan yang maha baik dan maha adil. Coba bayangkan, kenapa bisa muncul reaksi seperti itu?
Karena dia merasa bersyukur telah mendapatkan nikmat hidayah Islam, dan itu menggembirakan hatinya. Maka para jamaah sekalian, kegembiraan adalah satu hal yang harus disyukuri oleh kita ketika kita merasakan nikmat iman, dan kegembiraan ini pula yang seharusnya ditularkan kepada saudara-saudara kita. Makanya Rasulullah SAW salah satu tugas diutus ke dunia ini diantara adalah mubasyiron, memberikan apa? Kabar gembira, memberikan kabar gembira. Diberikan kabar gembira bahwa barang siapa yang mau beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan meniti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginya nanti akan mendapatkan jannah yang luasnya seluas langit dan bumi, bahkan tak terkira. Masya Allah. Ini yang pertama para jamaah sekalian. Jadi kegembiraan ini harus ditularkan. Artinya keberadaan nih teman-teman nih komunitas biker muslim ini harus sensitif terhadap hal yang seperti ini. Bukan cuman kerjaannya ngegas motor doang gitu ya, tapi kita kurang peduli dengan keadaan lingkungan yang ada di sekitar kita, padahal orang-orang di sekitar kita butuh banyak hidayah Islam. Betul tidak? Betul. Bapak dan ibu sekalian, para jamaah, dulu ketika orang-orang Arab jahiliyah berkumpul hendak membunuh Rasulullah SAW, mereka berkumpul ini malam hari bersepakat untuk membunuh siapa? Rasulullah. Tapi ada yang ngasih ide satu orang, nanti saja, jangan malam-malam, nunggu waktu subuh ketika Rasul keluar hendak sholat. Padahal kalau mau, ya di saat itu mereka bisa saja menggerebek rumah siapa? Rasulullah. Dan mereka sudah berkumpul dengan segala kekuatannya. Tapi apa yang membuat mereka menahan itu semua? Karena ada satu keyakinan di masyarakat orang Arab, kalau ada di dalam rumah ada perempuan, maka harus dijaga kehormatannya. Coba bayangkan, ini orang Arab jahiliyah yang berbuat kafir dan syirik. Mereka sampai menahan diri tidak masuk ke rumah Rasulullah SAW karena berpikiran di dalam ada seorang wanita yang harus dijaga kehormatannya. Masya Allah para jamaah, ini orang Arab yang beragama musyrik. Tetapi dari dibalik kesyirikan mereka masih punya prinsip, betul tidak? Punya izzah, punya integritas. Kalau orang kampus bilang punya akhlak, maksudnya gitu loh, gitu ya, punya akhlak. Abu Sofyan, ya, para jamaah, ibu-ibu tahu ya, Abu Sofyan itu salah seorang pamannya Rasul. Ketika masih dalam keadaan kafir, dia mendatangi Raja Heraklius. Lalu ditanya sama Raja Heraklius, itu gimana Muhammad Rasulullah SAW itu seperti apa orangnya? Apakah dia selalu berdusta? Apa jawaban Abu Sofyan? Kami tidak pernah mendapati sedikit pun yang namanya Muhammad itu berdusta. Lalu Abu Sofyan berkata pada dirinya sendiri, kalau seandainya saya tidak malu untuk dicap sebagai seorang pendusta oleh masyarakat Arab, saya akan katakan Muhammad itu seorang pendusta. Lihat, kenapa Abu Sofyan bisa berbuat seperti itu? Karena harga diri di masyarakat orang Arab jahiliyah itu masih masih dipertahankan. Karakter, akhlak dan integritas itu menjadi penilaian. Mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka masih mulia dengan akhlak. Walaupun tidak sempurna. Coba bayangkan para jamaah sekalian, ibu-ibu dan rekan-rekan KBMI. Gimana masyarakat kita sekarang? Masihkah ada akhlak di kalangan mereka? Masihkah tersisa rasa malu di masyarakat kita? Hampir-hampir hilang. Betul? Hampir-hampir tidak ada. Orang terbuka auratnya bebas, sama sekali tidak ada rasa malu. Orang mungkin berzina dengan terang-terangan, bahkan merasa senang dia telah berbuat zina, bahkan dipublish di media sosial. Betul? Padahal mungkin saja namanya nama seorang Islam dan KTP-nya beragama Islam. Tidak ada sama sekali dalam dirinya akhlak dan integritas. Jamaah sekalian, agama itu akhlak. Ini yang dibutuhkan oleh umat kita saat ini, dan seharusnya
kita punya rasa sensitif di sini menyampaikan kebaikan dan kebenaran serta akhlak-akhlak mulia yang ada dalam Islam. Maka saya ingin mengajak kepada KBMI dan para jamaah sekalian untuk bisa peduli dan menjadi orang yang terbaik. Pertama dari sisi ini, kepedulian terhadap masyarakat kita, menyelamatkan mereka dari jalan kesesatan, kerusakan. Perbaiki saudara-saudara kita. Bapak dan ibu sekalian, kadang kebanyakan kita itu lebih peduli orang sehat dari sisi apa? Fisik, betul tidak? Ya, fisiknya sehat, tubuhnya kuat, makanannya 4 sehat 5 sempurna. Tapi kita kurang peduli kalau selama ini ya akhlak mereka rusak, pemikiran mereka sesat. Coba bayangkan. Padahal itu jauh lebih berbahaya. Jauh lebih berbahaya para jemaah sekalian. Maka jadilah orang yang bermanfaat dari sisi yang pertama ini. Apa? Menanamkan rasa gembira kepada saudara-saudara kita bahwa barang siapa yang mau ikut Islam dengan benar dan berakhlak sebagaimana yang diajarkan oleh junjungan kita Rasulullah SAW, ada janji yang tidak akan pernah diselisihi oleh Allah, yaitu jannah yang sangat luas sekali. Jadi penuhi kebutuhan gizi ruhiyahnya. Ini yang pertama. Dan kalau seandainya kita mengambil peran di situ, Masya Allah, kita akan menjadi orang yang best of the best, dikatakan. Menjadi orang best of the best, orang yang terbaik, bukan hanya di mata masyarakat, tapi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jalan inilah yang diambil oleh Rasulullah SAW, memberikan kabar gembira kepada umat dengan apa? Dengan hidayah dan risalah Islam yang begitu mulia. Ini yang pertama para jamaah sekalian. Yang kedua, saya masih ingat nih, mungkin para jamaah terutama KBMI ini, ada satu orang tokoh seleb yang dia juga sama-sama pecinta motor. Suka apa? Suka naik motor kesana kemari dalam sebuah perkumpulan bikers. Dia berharap sebaiknya seorang bikers itu menjadi bikers pramuka katanya. Apa sih pramuka itu? Pramuka itu cepat tanggap dan sensitif ketika melihat keadaan yang ada di sekitarnya. Saya yakin teman-teman kan suka jalan-jalan ke sana kemari, betul nggak? Maka dibaca itu keadaan yang ada dilewati, daerah-daerah yang dilewati, tempat-tempat yang dikunjungi, bagaimana keadaan mereka, seperti apa? Apa yang bisa kita berikan, kontribusi apa yang bisa kita berikan pada mereka? Yang pertama tadi mungkin kontribusi akidah. Mereka harus kita bimbing keislamannya dengan baik, ajarkan ilmu-ilmu Islam. Yang kedua, dan jangan dilupakan pula, lihat keadaan mereka dalam keadaan arti dunia mereka seperti apa. Dunia mereka seperti apa? Boleh jadi di antara masyarakat kita ada yang sedang kesulitan, betul tidak? Dan sekarang tidak sedikit, makanya kalau ditata tiap tahun yang miskin itu bukan malah sedikit, tapi makin malah apa? Malah bertambah. Boleh jadi mungkin di antara saudara kita orang muslim ada yang sedang sakit, ada yang tertimpa bencana, ada yang sedang terlilit hutang, betul nggak? Nah ini jangan ditanya Ustadz hutang mah. Ustadz ya kalau saya sedang ngaji nih di Masjid Raya ini, wah kayaknya iman itu naik Ustadz, surga saya semangat pengen ibadah terus, kalau ingat neraka jadi takut. Pas pulang ke rumah hilang itu semua Ustadz. Yang diingat apa? Beras udah tinggal sedikit ya, lalu apa? Tagihan listrik belum dibayar ya, belum lagi pinjaman online yang terus menteror. Iya betul. Nah tuh ya, yang teriak betul-betul ngerasa itu. Ya. Tapi memang itu masalah yang terjadi para jamaah sekalian. Dan kewajiban kita sebagai seorang mukmin harus peduli, ada empati. Karena syarat keselamatan di sisi Allah itu harus terpenuhi dua hal.
baik beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga baik terhadap sesamanya. Para jamaah sekalian, dulu di zaman Rasul ada orang yang baik ibadahnya, sholat malam nggak pernah ketinggalan, baca Al-Quran rajin, saum apalagi, tetapi dia asyik hidup sendiri. Tahu hidup sendiri, dunia kayak miliknya aja gitu, nggak peduli ada tetangga di sebelahnya yang lagi lapar, yang lagi sakit. Dia buruk hubungannya dengan tetangganya. Kata Rasulullah SAW, orang seperti ini termasuk ahli neraka. Coba. Jadi kalau kita mau baik di sisi Allah, kita juga harus baik terhadap siapa? Masyarakat. Perhatikan kebutuhan mereka, dan ini menjadi hak seorang mukmin terhadap saudaranya. Ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan ada seseorang datang ke masjid Rasulullah SAW dan bertanya kepada Rasulullah SAW, panitia kalau saya habis waktunya tolong ingetin nih, kalau sudah ngomong kan kayak tukang obat, ayo aja terus gitu ya, nggak inget waktu, nggak inget tempat, tolong diingetin panitia ini ya. Bertanya sama Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, siapa sih orang yang paling dicintai? Lalu amal apa yang paling disukai? Apa jawaban Rasulullah SAW? Orang yang paling dicintai Allah itu ternyata bukan orang yang paling banyak sholat malamnya, bukan orang yang paling banyak bacaan Al-Qurannya, walaupun bukan begitu maksudnya gitu ya, bukan orang yang paling sering saumnya, bukan. Yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat sama manusia. Coba bayangkan, yang paling bermanfaat sama manusia. Lalu amal apa yang paling disukai sama Allah? Amal yang paling disukai sama Allah itu adalah menghilangkan kesulitan orang yang lagi sempit, membebaskan orang yang sedang berhutang, memenuhi kebutuhan orang yang sedang terjepit. Ternyata itu amal-amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian, Komunitas Bikers Muslim Indonesia, kami siaga menjaga NKRI, bersama membina toleransi, berjuang untuk negeri ummati, berjuang untuk negeri ummati, berjuang untuk negeri ummati. Takbir, Allahu Akbar.